Nah, tapi slowly aja kita. Seperti yang apa namanya? Yang teman-teman tuh menyelup, oh, nonsen itu. Ya. Nah, prinsip saya dulu kan, karena saya kan anak Peterson, anak rembulan, bukan seperti bapak-bapak yang baik-baik ini. Saya dihidupi oleh apa namanya, alam. Besarnya sungai Yordan 20 meter Pak. Dalamnya 203 meter. Lihat aja di Google ada. Iya, untuk percaya lihat di Google. Bapak-bapak sedikit bertanya. Kita kan beriman kepada Tuhan. Waktu kita makan di rumah makan itu bersama teman-teman, berdoa tidak kita? Berani tidak? Harus. Karena kadang-kadang kita tuh mahamin. Selamat malam, salam. Salam. Terima kasih, puji Tuhan. Baik, bapak-bapak yang hebat, pada malam hari ini kami bersama pengurus seksi pelayan Bapak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kita semuanya yang hadir pada malam hari ini adalah diberkati Tuhan. Baik, kita semuanya. Dan yang pertama-tama kami atas nama pengurus seksi pelayan Bapak pada malam hari ini seluruhnya kami pada malam hari ini mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Edwin Toto yang ke 40 apa? 42 ya. Nanti beliau yang menyampaikan lagi. Terima kasih atas kehadiran kita semua yang kami hormati, Bapak Ketua Majelis Jemaat Gereja Tuhan Yesus hadir, Bapak Heri, dan pihak yang selalu bersama-sama dengan kita. Bapak-bapak, seluruh bapak yang lain, Pak Dr. Franky, ada 2 dokter pada malam hari ini, puji syukur kita kepada Tuhan karena kasih dan penyertaannya kita dapat kumpul pada malam hari ini dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita dan kesehatan. Baik, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan ibadah kita pada malam hari ini. Yang pertama, ibadah SPB untuk minggu depan kayaknya ini kosong, tidak ada. Jadi kita lanjutkan dengan latihan pada suara, ya, karena kita mendekati Natal sudah. Belum ada dapat gambaran, dan ini saya lempar untuk kita semua. Apakah kita menggunakan dana sosial yang ada atau kita mengedar ke Bapak secara spontanitas? Kalau kita menggunakan dana yang ada, sementara kita nanti mencari lagi di kemudian hari. Menurut saya akan berpikir semua bagaimana, apa kita menggunakan dana yang ada atau kita mencari dana yang baru. Saya pikir itu tidak terlalu banyak juga kalau untuk mengejar lantai dan untuk pengadaan kipas angin.
mungkin 7 juta cukup kira-kira. Kalau kipas angin ke 4 kipas angin mungkin 500.000 satu kipas angin itu bagus. Sudah kipas angin yang di atas 4 kipas angin berarti 2 juta. Kalau untuk pasir kan 135.000 satu red kali 7 red namanya, tambah semen lagi ya kurang lebih 7 juta lah semuanya. Kalau kita menggunakan tenaga kita dan kita tidak mengupah orang lain, kita gotong royong seperti ngecer lantai kemarin. Nah itu biaya cukup sedikit. Tapi kalau kita menggunakan dana sosial, rasanya hilang tabungan kita, habis tabungan kita untuk ke depan. Mendingan kita mencari dana spontanitas, dan kalau bisa kita dana sosial kita tambah lagi untuk agar apa yang direncanakan oleh Ketua SPP dan juga rencana kita semua ini bisa berjalan dengan lancar. Mohon dukungan kepada Bapak semua agar pada saatnya nanti bisa memberikan sumbangan yang dukungan dana sukarela, tidak ditentukan seberapa kita bisa, seberapa kita mampu menyisihkan untuk kita bisa mengerjakan itu, dan hasilnya untuk kita menikmati juga sama-sama. Berikan kesempatan kepada tuan rumah Bapak Aji Toto untuk menyampaikan pada sahabat yang berlangsung pada malam hari ini. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua SPP ya. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena saya yakin kita bisa berkumpul di sini karena berkat dari Tuhan Yesus. Mungkin bapak-bapak ya, namanya bapak-bapak pasti banyak permasalahan. Bapak-bapak bisa hadir di sini mungkin karena dengan doa dari Tuhan Yesus. Kayak Pak Preti mungkin ya, sulit mungkin dia, ini enggak sulit dia bisa hadir. Dia bisa hadir di sini. Pak Marcel mungkin dia banyak kesibukan. Dia bisa hadir di sini. Ya Tuhan Yesus ya. Saya juga ucapkan terima kasih ya untuk Bapak Pendeta kita, pendeta yang terbaik ya, Bapak Pendeta Heri. Iya, perlu tepuk tangan untuk Pendeta Heri. Kenapa saya berbicara seperti itu? Pendeta Heri adalah pendeta di mana dia hadir di situ, pasti Pesparawi ada di situ. Dulu tahun berapa? Pak? Waktu di Brukjahu, Pendeta Heri yang jadi pendetanya. Iya. Sekarang 2024 Bapak Pendeta Heri juga ada pendetanya yang punya perintah seperti itu. Iya kan? Tepuk tangan dong untuk Pendeta Heri. Saya juga ucapkan terima kasih untuk pengurus BB. Kemarin sepertinya Bapak Dona ya yang jadi itu Gus. Mungkin malam ini pendeta Bapak Leo ya. Bapak. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan bapak-bapak semuanya di sini yang hadir. Oktober Iman belum disebut. Oktober Iman belum disebut-sebut. Oh ya. Untuk Pak John juga ya, ketua lingkungan kita di sini ya. Mohon izin untuk dospat. Mohon untuk Bapak Pendeta ya untuk doa sepat untuk orang tua kami yang dengan Bapak dan Ibu mertua kami yang di dalam masa indahnya. Mohon diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani hidup, dan tentu kita ingin mereka selalu berbahagia. Yang kedua, mohon Bapak Pendeta doa untuk anak kami Sinta yang sedang berkuliah, anak kami Elvia yang di Banjarmasin, serta anak kami Ega dan Tara yang sedang menempuh pendidikannya ya.
Yang ketiga, kami minta juga doa untuk seluruh keluarga kami. Yang pertama untuk kakak kami tercinta, Bapak Robert dan seluruh keluarganya sampai anak cucunya. Terus untuk adik kami Moman Pana dengan seluruh keluarganya di Kapuas. Adik kami Sari Narolita di Kapuas ya. Ya, dengan seluruh keluarganya. Nah, mohon izin juga Bapak Pendeta, mohon didoakan untuk usaha dan pekerjaan kami pendeta. Karena kami tahu tanpa adanya doa bimbingan dari Tuhan, kita tidak akan punya apa-apa ya. Kenapa? Itu sudah pengalaman ya, sudah pengalaman. Karena kalau hanya pakai kekuatan kita, sia-sia semuanya. Jadi mohon semua untuk semua usaha dan pekerjaan mohon didoakan. Dan yang terakhir Pak Pendeta, mohon juga didoakan untuk SBB kita yang sudah berjalan dengan baik ini. Mohon biar bisa tambah mantap dan bisa jadi contoh untuk resort yang lain. Saya kira itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, liturgi ibadah seksi pelayanan Bapak Gereja Kalimantan Evangelis yang kita laksanakan pada malam hari ini di rumah Bapak Edwin Toto, kita pakai bentuk yang pertama. Kita masuk ke dalam ajakan beribadah. Karena Tuhan beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Kita masuk dalam potong dan salam. Kita tetapkan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita menginginkan potong dan salam itu kita angkat pujian dari halaman 10 Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Allah disenangi kita. Terambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 5a. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu.
Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Sebagian kita lagi dari Kidung Jemaat 344 ayat 1 sampai 2 halaman 18. Ingat akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh keluarga di tempat ini dari Yosua 4 ayat 1 sampai 24. Mari kita satu dengan malam hari ini dalam ibadah ini Engkau sertai sehingga apa yang kami akan dengarkan melalui firman-Mu itu dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Yesaya 4 1 sampai 24 dengan berikut ke-12 batu peringatan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditentukannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku, dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu, kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semua itu dibawa mereka lah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Di situ pula itu batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang Tuhan perintahkan, yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang,
Maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah-setengah menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. 24. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan Alkitab. Firman-Mu itu berita bagi hidupku dan terang bagi jalanku. Amin. Yang sudah membacakan firman Tuhan, dan kita bangga karena dengan ketidaksiapannya Pak Edwin Toto membaca, datanglah penolong untuk menolong. Jadi istri yang tercinta adalah penolong yang setia. Bersaksi, saya mohon siapa yang akan bersaksi mungkin. 344 halaman 18 ayat yang ketiga. Bapak Ibu yang kami hormati, salam. Kalau kita mendengar pembacaan tadi, memang ini kelanjutan cerita Yosua membawa rombongan bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan, di mana di situ telah terjadi mujizat Tuhan, bagaimana Sungai Yordan itu bisa kering dan terbatas, artinya airnya ya terbelah, sehingga mereka boleh menyeberang dengan aman. Kalau kita lihat tadi sebanyak 40.000 itu pasukan yang mau berperang aja ke mereka nyebrang, mereka berperang dengan orang-orang yang ada di seberang di Yeriko. Nah, mungkin samping yang 40 mungkin saya ada juga yang tidak ikut berperang, mungkin anak-anak kecil, yang ini yang 40.000 ini yang serdadu yang saya berperang. Nah, kalau kita lihat malam ini bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa Dia merintahkan Yosua untuk memberikan peringatan, mungkin dengan 12 batu itu tersimpan di tengah sungai itu mungkin untuk kesaksian anak cucu. Jadi mengingat peristiwa yang luar biasa. Kalau kita lihat itu mujizat yang luar biasa, sama dengan Musa yang membelah laut Tiberau itu. Jadi ini mujizat yang kedua yang hampir sama Tuhan berikan, baik kepada Musa, ini kepada Yosua. Dengan ini Allah mempermuliakan Yosua, mulai pekerjaan besar mujizat ini. Jadi umat Israel melihat bahwa Yosua ini adalah orang yang pilihan Tuhan. Artinya Tuhan menggunakan Yosua ini dengan tanda-tanda dan mujizat yang Tuhan berikan melalui pengeringan sungai Yordan ini. Nah, kalau kita lihat itu Allah Yosua untuk
mengambil batu itu sebanyak suku mereka 12, jadi batu juga 12 orang. Jadi satu suku itu satu batu yang dibawa, dan batu itu diletakkan di bekas pijakan. Di ayat ini intinya bagaimana kesaksian Allah itu kita gunakan juga untuk hari-hari. Jadi kita tuh bersaksi kebaikan kita saksikan kepada orang lain. Artinya jangan kita diamkan kalau ada kebaikan Tuhan itu baik. Misalnya telah menyelamatkan kita di jalan. Ini kalau bisa kita ungkapkan, kita sampaikan kepada orang lain. Jadi kita bersaksi dengan apa yang Tuhan lakukan dari hidup kita sepanjang hari. Saya sampaikan dan terima kasih. Saya menyampaikan sesuatu di sini, ada satu kebingungan saja, kepastian saja, tapi siapa saja boleh menjawabnya mengenai batu tadi. Kemudian, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan juga apa yang saya ketahui tentang nas ini. Yosua ini kan pengganti Musa, karena Musa itu tertinggal di perjalanan, ya tidak sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, karena usianya itu adalah awalnya dulu pernah waktu masih kecil, masih tidak tahu apa-apa. Ada pertanyaan seorang pendeta untuk kami kebaktian ini juga menyatakan, kenapa Musa itu tidak sampai ke tanah perjanjian, kenapa begitu? Lalu banyak anggota tadi mengatakan bahwa mungkin karena kesalahannya, karena dia memukul tongkatnya di batu tanpa dia, karena marahnya dengan marah, tidak menyatakan bahwa itu dari Tuhan, tapi dia langsung sendiri dari tongkat seperti kesaktiannya, kata lalu keluar air itu. Tapi jawabnya macam-macam, pokoknya kesalahan Musa lah di saat itu. Ternyata jawabannya itu bukan itu semuanya oleh pendeta, bukan itu, tapi karena otoritas Allah itu sendiri, kehendak Allah yang tidak bisa ditangkap gitu ya. Apa saja kehendak Allah itu adalah kehendak Allah, dia tidak sampai karena ya maksud Allah itu, jadi bukan karena dosa, bukan karena apa ya, karena Musa itu adalah bapak orang yang tokoh yang sangat dihargai, dihormati oleh bangsa Yahudi kan, sampai sekarang ini juga mereka percaya pada Taurat itu dari nabinya adalah Musa itu. Nah kemudian ini masalah batu tadi itu menjurus ke sana. Kemudian Musa karena tidak sampai, maka Allah memilih lagi si Yosua untuk sampai ke negeri yang sudah dijanjikan itu. Dan pada penyebutannya ada perbedaan, sama-sama mereka menyeberang, satu menyeberang laut Teberau kan, satu kemudian yang kedua ini adalah menyeberang sungai Yordan yang saya tanyakan dengan Bapak tadi, karena saya tahu Bapak pernah berada di Israel ya, sebelum peperangan antara Hamas dan Hamas dan tentara Israel. Bapak sudah ada di sana ya, kalau sekarang tidak bisa lagi kan. Nah jadi jangan menyatakan saya hanya kira-kira saja, mungkin dari sini sampai seberang sana ya, masih lebih ya, kalau laut Berau kan lebih, dan sungai ini lebih besar ya, Sungai Kahayan lebih lebar begitu ya, kalau panjangnya mungkin sama saja. Nah kemudian
yang di sini ada perbedaannya itu persamaannya mereka sama-sama menyeberang laut, menyeberang air gitu ya. Apapun ya, walaupun pendek, walaupun besarnya, tetap dia adalah air yang akan sangat mengganggu. Nah, mereka kan ya, seperti anak-anak di sana kan sama seperti Pak Rudi juga tidak bisa berenang ke seberang gitu ya. Jadi Pak Rudi bisa berenang apa enggak ya? Kelihatannya enggak bisa itu. Nah, jadi tidak bisa berenang, tidak bisa menyeberangnya, itu akan mengganggu, sehingga mereka dipisahkanlah oleh kekuatan Allah itu sendiri ya, melalui Yosua dan Musa. Tapi saya bisa menjelaskan tentang batu itu. Amin. Yang sudah menyampaikan kesaksiannya begitu memberikan semangat kita. Yang akan bersaksi, kami silakan lagi kembali yang akan bersaksi. Kesempatannya, selamat malam, salam. Baik, bapak-bapak dan ibu ada di dalam juga, selamat malam. Baik, saya akan menyampaikan, tetapi tidak semuanya. Sambil bahwa sosok Yosua ini adalah sosok seorang pemimpin. Sosok seorang pemimpin pengganti Musa, dan Musa adalah pemimpin yang berkarisma juga Yosua. Nah, tetapi dikatakan oleh Pak Marcel tadi tidak sampai ke tanah perjanjian. Musa tadi, Nabi Musa. Nah, mungkin nanti pertanyaan itu bisa dijawab oleh Bapak Pendeta. Sampai di tanah perjanjian tadi, sosok seorang pemimpin seperti Yosua ini telah diuji juga seperti Musa tadi. Yang pertama, secara khusus pemimpin Yosua mampu menyeberang ataupun membawa umat Israel menyeberang dari menyeberang sungai Yordan. Nah, saya juga ada pertanyaan seperti yang Pak Marcel katakan, seberapa sih jauhnya, jaraknya sungai Yordan itu? Apakah seperti sungai Nyamuk di sini, atau seperti sungai Anjir, ataupun seperti sungai Kahayan? Dan dalamnya juga tidak tahu ya, soalnya belum pernah ke sana. Jika dia saja, yaitu apakah pemimpin di jemaat itu ataupun gembala, apakah dia seorang pendeta ataupun penatua diakon? Pertanyaannya itu mungkin bisa saya minta jawaban dari bapak-bapak saat ini. Disilakan. Pak Minggus tadi hanya pendeta ya, jelas. Nah, sedangkan pertanyaannya, apakah pendeta diakon juga termasuk gembala? Tuh. Iya, betul ya? Sepakat? Ya, sepakat Pak, gembala. Oke, baik, sepakat ya, pendeta dan pendeta diakon. Kita ambil sepakatnya saja. Kalau yang lain mungkin versinya beda. Pendeta dan diakon mungkin wajib meniru seperti itu. Tetapi gembala yang baik adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, tetapi seorang gembala kalau tidak didukung, saya kira tidak mungkin juga. Kalau memang intinya gembala, karena termasuk penatua diakon, berarti dia menjadi suri teladan, menjadi pemimpin yang baik di jemaat maupun di keluarga. Dan mohon maaf jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf.
menyampaikan kesaksiannya. Saya sedikit menyampaikan bahwa Yosua di sini dipilih untuk memilih orang-orang yang hebat dari 12 suku, karena yang mengangkat batu ini tidak mudah. Ya, saya pikirkan batu ini seperti batu yang diciptakan oleh rumah sakit yang bulat-bulat di halaman itu. Kalau orangnya kecil tidak mungkin mengangkat. Ya. Jadi karena ini mau dipakai untuk peringatan, yaitu apa artinya itu, prasasti lah, ya, tugu. Jadi harus besar, dan yang menjadi peran di sini karena ini adalah 12 suku, yang ke-13 itu adalah penyelamat, yaitu tabut perjanjian. Jadi setelah dia keluar dari air tabut perjanjian ini, maka air itu menyatu lagi kembali menjadi sungai. Nah, itulah. Saya tadi ada beberapa pertanyaan saya dengar ya, Pak Marcel, Pak siapa tadi? Pak Brehen. Pak Marcel nanya apa tadi? Kalau salah. Kalau Pak Brehen berarti siapa tadi? Besarnya sungai Yordan 20 meter, Pak. Dalamnya 203 meter. Dia hanya di Google ada. Iya, kalau udah percaya lihat di Google. Ya, maksud saya itu pasti Panjang kan bukan lihat di Google, memang melihat betul. Iya, betul juga. Sebenarnya ajudannya Musa, dia sudah terlatih dari sejak dia Musa itu. Musa ini kan Yosua ini adalah pelayan Musa. Hendaklah engkau jadi pelayan supaya engkau bisa tinggi. Itu nak ceritanya Marcel. Jadi Musa ini pelayannya adalah begitu. Musa sudah tua, umur Yosua 70 tahun. Waktu itu dia diperintahkan, diputus Tuhan, ditunjuk jadi mimpin bangsa Israel. 70 tahun umurnya Pak Marcel. Kalau udah percaya tanya aja. Tanya sendiri Pak Marcel. Nah, ini batu tadi ya, batu seperti apa dikatakan tadi, batunya besar kata Leo. Tidak ada besar juga batunya. Kalau kita nyebrang sungai itu kan, kalau besar siapa yang bisa ngangkat ya Pak Leo? Jadi batu itu tidak terlalu besar, tapi batu itu bisa untuk seperti untuk mencaur itu Pak. Yang kecil-kecil diangkat orang kan. Kalau besar sekali, iya diangkat untuk gunung bayar kan 12 batu kan, tidak terlalu besar juga batunya. Saya kira itu. Kenapa Yosua tadi sudah terlatih intinya, karena dia selalu kemana Musa, dia sebagai pelayan Musa. Jadi dia udah tahu dia bagaimana mimpin. Kenapa Musa tadi tidak sampai ke tanah perjanjian? Kenapa? Dia tidak taat dengan Tuhan. Salah satu yang dikatakan tadi apa tadi? Ada batu tadi pukulnya karena wah, ini orang Israel kan mau minum udah ada air ya. Nah itu, sekir itu saja dulu, nanti kebanyakan ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Leo ya, atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya lain daripada yang lain. Kalau saya berbicara ayat per ayat, saya tidak layak. Kenapa saya tidak layak? Ya, saya perlu belajar banyak. Tapi di sini saya kesaksian. Ini kan ada ibu saya, ada istri saya, biar mereka tahu bagaimana perjalanan hidup saya dulu. Dulu tahun 89 saya berangkat ke Pulau Jawa. Saya bisa hidup di sana selama 6 tahun. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan. Jadi saya berbicara sekarang tuh kebaikan Tuhan. Hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai. 89 ya Bu ya. Dulu untuk kos 70.000, dikirim 150 ya Bu ya. Tapi itu pun bisa 1 minggu baru bisa sampai. Kenapa saya berbicara Tuhan itu baik? Dulu kan nggak langsung seperti ini, kita pakai sama saya. Kenapa saya dari jauh sudah saya, oh belum kata mereka. Dan pun di BRI kalau ada kiriman tuh
mbaknya itu ingat, nggak lupa aku sangat apa namanya tuh sangat berhutang budi. Kenapa? Kalau kiriman belum sampai, mereka mengeluarkan untuk saya. Nah begitu juga dengan hidup saya. Saya dulu itu pemain biliar yang baik untuk apa namanya? Untuk pemula di Jawa Timur, untuk mahasiswa mungkin saya ada nama. Tapi dengan itu juga saya berbuat baik untuk semua orang. Kalau saya menang apa itu semua saya bagikan. Pernah suatu kali saya menang main biliar ya. Pas makan di tempat ibu kos saya, kebetulan ibu kos saya itu sekarang jadi apa namanya? Anaknya itu jadi ipar saya, Didin Mai. Didin, ya, Mai. Prinsip saya dulu kan, karena saya kan anak Peterson, anak rembulan, bukan seperti bapak-bapak yang baik-baik ini. Saya dihidupi oleh apa namanya alam dengan kebaikan. Saya sudah makan, langsung saya bayar. Nggak kayak orang kaya aja, tapi karena saya tahu anak kos kan susah, saya ada duit saya bayar. Tahu nggak Pak Marcel? 1 minggu sudah itu ada kerusuhan di apa namanya? Di Blimbing Malang. Kalau bapak-bapak pernah ke Malang di apa namanya itu belok kanan itu pasar Blimbing itu tempatnya. Jadi preman di sana itu kebetulan preman itu juga teman saya juga. Dipukulnya orang Timur Leste. Kebetulan Dr. Franky waktu zaman itu kan zaman Soeharto itu kan jangan sampai ada kerusuhan sama dengan orang tim kan, jadi luar negeri dipukul mereka. Saya di atas main sama anak Mojokerto, mau dia yang saya bayarin makan itu. Iya benar bang, kamu yang buat apa? Saya mukul sampean ini, teman sampean bilang saya duit banyak ini. Akhirnya dia percaya kan. Itu saya percaya bukan karena kekuatan saya, itu Roh Yesus. Kebetulan di sana kan tanpa kontrol ya Bu ya, tanpa kontrol kami hidup di sana itu. Kenapa ada aja Mas Toto ke gereja. Aku ingat Mas Heri dulu sama istrinya itu. Kalau ini kan di muka sana. Kami di muka. Oh enggak kita dengar kan? Kalau sentilan sedikit. Rusuh. Termasuk sampai sekarang kan saya ketemu dengan istri saya itu, saya kira itu Tuhan yang membantu saya. Kalau dapat Mas Cinta ya kan? Ya kan? Nggak mungkin saya ada di sini, mungkin lain kan? Itu namanya hidup kan? Tapi slowly aja kita. Seperti yang apa namanya? Yang teman-teman tuh menyeluh, onsen itu. Ya, dalam hidup kami dulu, aku waktu kuliah, kebetulan saya kan pecinta alam dulu, keliling saya Indonesia. Kami kalau untuk yang menyeluh kami tinggalkan, karena masih banyak teman yang lain lagi. Dan saya menerima ini karena Tuhan Yesus. Saya ini preman, tapi saya mau berbuat baik untuk Tuhan, itu aja. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kitab Yosua ini ditulis oleh Yosua sendiri dan ditulis di tahun 1400 sebelum Masehi. Dan beberapa kali ibadah kita ini topik firman Tuhan yang kita renungkan adalah kitab Yosua, dan ini sebenarnya sangat menarik kita renungkan bersama bahwa yang disampaikan oleh Pak Marcel sebenarnya jawabannya itu batu itu diletakkan di mana, terdapat di dalam ayat 8. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan
seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua, menurut jumlah suku Israel, semua itu dibawa mereka ke seberang di tempat bermalam dan diletakkan di situ. Jadi 8. Tapi di 8 ini kan disebutkan bahwa mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan seperti difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa mereka ke seberang di tempat bermalam. Jadi maksudnya di seberang sungai. Ya. Pula Yosua menegakkan ayat 9. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Nah, sebenarnya fungsi batu itu kan untuk peringatan, monumen. Kalau monumen itu kita letakkan di laut, itu kan tidak dilihat oleh banyak orang. Apa gunanya? Nah, oleh sebab itu batu itu katanya kan di sini fungsi batu itu hanya untuk peringatan. Kalau peringatkan tentunya untuk dilihat oleh sepanjang anak cucu, bukan untuk disembunyikan. Kalau di tengah laut berarti kan tidak kelihatan, walaupun dibicarakan nanti orang yang tidak pernah melihat mungkin tidak akan percaya. Jadi kembali kepada fungsi batu tersebut. Selanjutnya tadi Bapak yang Pak Sekretaris yang menyampaikan tentang gembala dan pimpinan ya. Mungkin ini menurut saya pendapat pribadi, bukan berarti satu kebenaran, hanya mungkin sumbang pemikiran saja, bahwa sebenarnya gembala dan pimpinan itu sebenarnya fungsinya sama. Cuma cara menempatkan kata pertama katanya sudah berbeda, gembala dan pimpinan. Tapi dalam operasional menggunakan kata itu sebenarnya sama. Dia melakukan memimpin atau mengatur orang lain. Nah, cuma kalau di pemerintahan tentunya mungkin yang tertinggi presiden, kalau di gereja adalah Pak Ketua Resort, dan semua sebenarnya kan ada pemimpin besar, ada pemimpin yang kecil, tapi intinya itu kan mengendalikan atau mengembalakan, mengatur orang lain. Dan fungsi perencanaan, fungsi pergerakan dan pelaksanaan, sebaik apapun orang itu pasti ada yang namanya pro dan kontra. Dan kayaknya itulah dunia, itu fakta realita yang ada. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa karena kita yang baik terus kita semua orang akan mendukung kita. Dan faktanya tetap ada yang namanya pro dan kontra. Dan kita menyadari, tidak usah kaget, itu memang fakta realita dunia. Jadi ikuti dan juga tentu teladan para pendeta, hamba Tuhan, utusan Allah ini menjadi panutan, role model dalam kehidupan iman kita. Dan semoga itu membuat kita dalam beriman, taat dan setia sampai akhir turun kehendaki kehidupan kita di dalam dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih. Amin. Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan saya tidak membatasi bapak-bapak untuk memberikan kesaksian, tapi karena mengingat waktu kita setelah ibadah ini kita ada latihan, dan yang tidak kalah pentingnya tuan rumah juga sudah menyiapkan makanan untuk kita pada malam hari ini. Nyanyian Hidup Jemaat 344 ayat yang pertama halaman 18. Baiklah kita menyembah.
Yerusalem. Salam. Tadi bapak-bapak ada bertanya, diskusi, semuanya benar, tidak ada yang salah gitu. Dalam satu konteksnya, apa yang dikatakan Pak Asidosis itu juga benar. Itu satu rangkaian. Ada batu yang dibawa ke pinggir dan ada juga yang ada di dalam sungai. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Tapi ada batu yang dibawa yang akan menjadi monumen dan ini akan diingat nanti oleh anak cucu. Tapi waktu mereka berjalan tuh ada juga batu yang diletakkan di dalam dasar sungai itu. Makanya itu kan satu rangkaian. Tadi Pak Asidosis tadi dia melihat dari fokus dari ayat 9, ayat 8 dan ini itu memang semua rangkaian. Nah, artinya ke-12 batu peringatan adalah monumen yang akan nanti diingat kembali untuk generasi selanjutnya bahwa kuasa Tuhan, tangan Tuhan itu berkuasa menjaga dan menyertai bangsa Israel pada waktu mereka memasuki dan telah masuk ke tanah perjanjian. Semuanya tegi wanita kan tegi berpindah ya tegi kemelai besare ya, di tempat mereka bermalam pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengajak kita dua tokoh Musa dengan jawaban Musa dengan Yosua. Namun kan bahasa kita saat ini adalah kader. Kita tuh memang harus mengkaderkan sesuatu. Paling tidak dalam keluarga itu kita mengkaderkan anak-anak kita. Jangan selaku orang tua kita membiarkan anak-anak kita hidup dalam tanda petik yang tidak baik. Pasti orang tua itu menginginkan anak-anaknya boleh menjadi orang yang baik. Dan dia harus dikaderkan. Kerjakan bagian kita, Allah juga mengerjakan bagiannya. Maksudnya gini kaum bapak, selaku orang tua kita mengerjakan bagian kita dan Allah juga akan beserta dalam bagian Allah sendiri. Nah, yang pertama adalah Allah itu telah memberikan, merancangkan yang baik bahwa Allah akan memberikan anak-anak kita itu akan diberkati. Itu bahwa setiap generasi yang diberkati itu adalah ada rancangan Allah yang terjadi dan semuanya itu baik. Tetapi bagian kita itu apa? Pak pendeta, Bu pendeta sibuk aku tuh nah mau urus darai proyek, urus darai deh, urus pasien. Tuhan, saya tidak bisa mengantar anak saya sekolah. Berdoalah kita orang tua. Tuhan, saya sibuk dan bisa mengantar anak sekolah. Tolong Tuhan antar anak saya dan jemput anak saya. Itu tugas orang tua, mengantar dan menjemput anak di sekolah itu. Jangan kita berdoa Tuhan, kalau Tuhan jemput anak kita menangis kita di rumah. Coba kita pikirkan. Tapi Allah sudah menjanjikan masa depan anak-anak kita. Allah sudah menjaminkan itu. Makanya Allah sudah menjamin masa depan kita. Itu bagian Allah. Tapi bagian kita adalah kita memberikan didikan, memberikan ajaran, mengkaderkan mereka dengan belajar, dengan ilmu, memberikan masa depannya. Jangan kita mengatakan saya sibuk. Tahu bisa. Jangan suruh Tuhan yang menjemput. Mau suruh Tuhan menjemput menangis di kamar rumah. Kalau kita merasa kita paling sibuk loh. Saya ini tidak ada waktu untuk menjemput anak saya, tidak ada waktu bercengkrama dengan anak saya, tidak ada waktu untuk makan minum bersama anak-anak. Saya salut dengan jujur Pak Sinta tadi. Saya tidak memuji mereka berdoa lah. Saya tidak memuji, tapi fakta tadi itu. Pak Sinta tuh kurang dia hendak membaca tau. Datang Mas Sinta sambil ngutip kan. Iya lah, Mas Sinta ngutip itu yang tahu. Itulah nolong. Maka itu yang ingin diajarkan kita. Kembali dalam teks firman Tuhan kita saat ini, bahwa batu itu adalah peringatan, monumen. Seperti kita pun coba kita ada monumen peringatan Tugu-Tugu itu adalah untuk mengingatkan bagaimana Tugu Pahlawan misalnya, Tugu Monas, Tugu apa itu mengingatkan ini adalah perjuangan dan ini adalah sesuatu yang akan mengingatkan kita bagaimana perjuangan para pahlawan kita. Pun demikian juga bangsa Israel itu sendiri. Kenapa Musa tidak masuk tanah perjanjian?
Benar. Secara kacamata kita manusia ini ya, secara kacamata manusia, memang dia melanggar perintah Allah. Dia tidak setia kepada Allah. Bahkan keakuan dia timbul saat itu bahwa ia pun bisa loh jatuhkan batu itu belak danau. Itu ukuran kacamata kita manusia. Tapi benar kata Pak Marcel tadi, otoritas Allah itu yang boleh jadi. Itu otoritas Allah, kehendak Allah. Marahlah yang berkualitas. Ini pelajaran di kita. Kita semua bisa marah kaum bapak, tapi marah yang bagaimana? Marah yang berkualitas. Saya pernah bawa itu di lingkungan Yordan, kalau tidak salah ya, khotbah tempat Pak Biawan, tidak salah ya. Kita orang tua itu bisa marah, dan sifat manusiawi kita memang marah. Tapi marah yang bagaimana? Marah yang mendidik, marah yang berkualitas, itu yang diajarkan sebenarnya. Jangan kita kalau marah dengan anak-anak kita hubung paling. Mohon maaf, saya ingin mengatakan ini. Mohon maaf dengan Tuhan. Hubung paling pakai segala dengan anak-anak kita. Abu kita pakai, kita bapak pakai. Mohon maaf, saya minta maaf dari Tuhan. Kita jangan mengucapkan kata-kata yang meremehkan orang lain, yang meremehkan anak-anak kita. Sedangkan kita pemimpin, sedangkan kita orang tua. Kalau kita ingin diajak sebenarnya, jangan kita mengucapkan kata-kata yang gimana ya? Kalau kita marah, mengucapkan kata-kata sumpah serapah, prona dan pona di keluar. Nah itu, kenapa Musa tidak masuk? Itu otoritas Tuhan, itu kehendak Tuhan. Tetapi secara kasat mata, secara yang kita lihat benar tadi disampaikan. Nah, Musa akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Saya ingin mengajak kita membuka Injil Matius pasal 17 ayat 3. Jadi sempat Matius 17 ayat 3, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Musa dan Elia nampak. Dan dia, Musa menggunakan tubuh duniawi. Tapi setelah ia masuk ke tanah perjanjian, ia menggunakan tubuh kemuliaan. Ini saudara janji yang Tuhan berikan kepada kita. Saat ini kita di dunia ini, Bapak Ibu termasuk saya juga, kita masih menggunakan tubuh duniawi. Kita akan masuk ke kerajaan Allah, surga itu dengan tubuh kemuliaan. Contoh tubuh kemuliaan itu pada saat Yesus hari ketiga bangkit, yang ia bisa masuk ruang dan waktu. Jadi yang dikira murid-muridnya dalam bahasa Inggris itu comeback. Betul dan benar itu sama kita Pak. Sama Pak, betul dan benar. Itu kalau ditambah ke dan akhiran kalau betul dengan benar sama tidak? Sama. Tapi kalau di awalan ke akhiran menjadi yang betul menjadi kebetulan, yang benar menjadi kebenaran. Kita menjadi Kristen ini betul atau kebenaran dan kebetulan? Benar. Yesus mati di kayu salib dan hidup kembali itu kebetulan atau kebenaran? Kebenaran, bukan kebetulan. Nah, ini mengajarkan tubuh kemuliaan, tubuh kita ini akan diganti nanti bapak-bapak. Itu pengakuan iman kita. Aku percaya keberapa kebangkitan tubuh, kebangkitan daging itu ya kebangkitan tubuh. Itu kredo, pengakuan iman rasuli kita. Oleh karena itu kita diajak. Walau saat ini kita menggunakan tubuh duniawi kita ini tidak ada yang sempurna, kalau jujur. Dari istilah pecinta atau pengalir itu, berjalan saja, mengalir saja. Tapi kalau dipikir itu kenapa stres kita? Seteruk bunda. Nah, yang kedua, kenapa Musa benar tadi dan menyeberangi sungai Yordan? Siapa gembala? Konteks benar tadi ada Pak Pratu dan menyampaikan, konteksnya adalah gembala dan pemimpin itu sama. Tapi dilihat dari konteksnya apa dulu. Misalnya dalam dalam Alkitab dia adalah gembala dan dalam duniawi itu adalah pemimpin. Siapa gembala? Gembala itu adalah setiap orang-orang percaya. Kita pun mengembalai diri kita sebenarnya. Siapa domba-dombanya? Kalau kita sudah berkeluarga, anak-anak kita adalah domba-domba kita. Kalau lingkup yang lebih besar lagi, kita dipercayakan misalnya menjadi guru. Bapak Ibu menjadi guru, ada guru di sini.
menggunakan media sosial. Jangan ada kita tidak senang, saya tidak senang dengan Pak Edwin Toto. Saya menurut pekerjaannya di media sosial. Jangan ngomong langsung, Pak, ini pekerjaan. Itu yang harus kita lakukan. Kita apalagi kita kaum bapak, kita berhikmat. Kita harus memiliki apa namanya, gembala tadi. Bagaimana kita mau mengembalai? Sedikit-sedikit pacebuk, sedikit-sedikit pacebuk, pacebuk sedikit. Nah, apa namanya, mengeksposnya. Kita ini kan yang cairan yang sering kita pakai ini pacebuk, WA, dan saat ini yang lebih keren itu Twitter, Pak. Itu berita di Instagram itu luar biasa. Nah, kenapa semuanya? Dan yang gembala, terus satu contoh lagi, bapak-bapak sedikit bertanya. Kita kan beriman kepada Tuhan. Waktu kita makan di rumah makan itu bersama teman-teman, berdoa tidak kita? Berani tidak? Harus. Karena kadang-kadang kita tuh mahamin tengah kita. Kita ini jujur, saya melihat bapak-bapak, saya bicara bapak-bapak saja. Kita membawa anak-anak kita makan. Saya sering katakan nanti berdoa, yuk kita berdoa bersama. Doa lipat tangan bersama. Jadi orang lain, oh orang Kristen. Peringatan yang harus kita ingat, Yesus Kristus itu sendiri. Makanya setiap firman Tuhan khotbah itu ujung-ujungnya harus Yesus. Jangan ujung-ujungnya ke saya, ke aku. Yesus yang kita beritakan. Makanya kita harus ingat Yesus. Makanya dalam setiap khotbah itu relevansinya adalah Yesus. Saya ada pertanyaan gini, Pak Pendeta, khotbah yang baik itu khotbah yang bagaimana? Yang berapi-api kah? Yang baik kah? Khotbah yang baik itu adalah apa yang disampaikan di mulut dan di hati sesuai dengan apa yang diucapkan. Itu khotbah yang sejati. Banyak pengkhotbah yang luar biasa itu, tapi kita tidak tahu hidup realitasnya. Ada seorang pendeta yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ada. Khotbahnya bagus loh. Khotbahnya luar biasa. Tapi ia tidak mencintai istrinya. Tapi kalau di minggu, namanya. Makanya dengan apa yang dilakukan itu yang khotbah yang nyata. Makanya ini kita sama-sama belajar. Saya juga belajar tentang itu. Itu yang harus diberikan kepada kita. Dan biarlah nasi kita ini mengingatkan kita, ada peringatan di kita. Yesus adalah gunung batu kekuatan, dan ia yang menguatkan hidup kita. Dan kita mengenal Yesus batu penjuru, banyak batu tentang itu istilah. Itu yang menguatkan kita semua. Kiranya Tuhan menyertai kita dan firman-Nya. Pas jam dari balut kita dan kita dari kuat dokter di bawah di atas jam 10 menit dilarang makan malam. Nggak tahu ini. Ya, mari kita amin untuk firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami kaum bapak saat ini boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa memahami Engkau diperlukan hati yang terbuka, pikiran yang baik, sehingga berkat Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini pun firman mengingatkan kami bahwa Engkau adalah batu penjuru dalam hidup kami. Engkau gunung batu pertahanan kami. Dan itulah yang akan menguatkan kami, sehingga kami tetap mengarah kepada salib Kristus yang adalah kemenangan itu sendiri. Terima kasih Bapak. Hari khusus kepada saudara terkasih kami, Bapak Edwin Toto, Bapak Sinta, di mana ia boleh merayakan hari ulang tahun kelahiran yang ke-54 tahun. Bila dengan pertambahan usia ini semakin membuat dia dewasa, tidak hanya dewasa secara usia, tetapi secara iman yang benar di dalam Tuhan Yesus. Diberkatilah Bapak Sinta dalam setiap aktivitas pekerjaan yang ia lakukan sesuai dengan talenta yang ia miliki. Ia boleh bertanggung jawab mengerjakan setiap tugasnya, dan berkat Tuhan nyata hadir dalam hidupnya.
terkhusus dia selaku kepala keluarga, suami yang baik, ayah bagi anak-anak terkasih, ia boleh mengayomi kehidupan keluarganya. Kami serahkan Bapak Sinta saat ini di dalam kuasa Tuhan Yesus, terkhusus hari bahagianya. Ia mengingat kembali begitu besar kemurahan Tuhan, begitu besar kasih Tuhan dalam hidupnya. 50 dan untuk kehidupan di masa yang akan datang, hari ini dia berpijak di sini dan ia akan mengambil masa depan yang baik karena Tuhan ada di tengah-tengahnya. Terima kasih Tuhan. Dukungan dari seorang istri, Mama Sinta, dan selalu menguatkan dengan cinta kasih kelembutan yang boleh mendampingi suami terkasih. Diberkatilah Mama Sinta, diberkatilah dalam pekerjaannya. Biarlah damai sejahtera juga boleh menyertai hidupnya sebagai seorang istri. Ia pun diberkati oleh Tuhan, ibu bagi anak-anak terkasih. Diserahkan Mama Sinta saat ini di dalam kuasa Tuhan Yesus, bersama dengan kepala keluarga membentuk keluarga Kristen yang hidup takut akan Tuhan. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, tibalah kita pada persembahan syukur. Ujian kita dari NKB 100 ayat 1 dan seterusnya, halaman 40. Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ibadah kita selesai, kami serahkan kepada pengurus lingkungan. Ya, terima kasih. Acara ibadah kita selesai. Dan terima kasih semuanya atas kinerja semua. Kita diturbus dan
Ya, pertama saya ucapkan terima kasih untuk bapak-bapak sekalian, terutama bapak pendeta ya, yang bisa berkenan hadir dalam ibadah SPP di tempat kita. Dan kebetulan sambil merayakan HUT kita yang ke-54 ya, kalau kita lihat angka memang angka yang kritis ya, maksudnya. Salam. Wah, itu harus. Ada yang ngantuk ini. Mungkin lapar udah ya. Iya, kita harus bukan makan rohani juga. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya di acara keluarga SPP di tempat Pak Edwin Toto. Kami dari lingkungan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar, begitu pula atas kehadiran teman-teman semua ya yang ada pada saat ini. Semoga diberkati, selalu sukses dalam apa yang ingin dicita-citakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mencabut 10 upah dulu. Selanjutnya 14. Ya, silakan. Hadiah utama mesin cuci. Hadiah utama lagi 215. Ini dia nih. Ya, Pak Toto Franky, silakan Pak. Mesin cuci. Iya. Selanjutnya 244. 244. Pak John. Berperai setelah habis mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak di sorga telah menyertai rangkaian ibadah kaum Bapak saat ini. Diberkatlah kami dan kami pun boleh memberkati damai serta Tuhan menyertai kami. Saat ini terkhusus keluarga Bapak Sinta dan penuh sukacita menyediakan berkat berupa makanan dan minuman bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Suci kuduskan makanan ini. Terima kasih Bapak. Kami sambut berkat-Mu di dalam nama Yesus. Amin.